Sehat semua, Ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Tes. Suara saya gimana? Jelas. Terdengar putus-putus ya? Jelas. Jelas, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis bab kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa beramal saleh dan bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia insyaallah. Dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini insyaallah pertemuan ke-23 ya. Ya Ustaz. Itu artinya lembar terakhir di juz ke-1. Ya, lembar terakhir di juz 1. Berarti sudah mau wisuda nih juz 1-nya nih. Ya. Insya Allah di pekan depan kita latihan ya. Latihan akhir di juz 1. Ada beberapa latihan, nanti boleh dilihat untuk pekan depan insya Allah kita isi bersama-sama. Baik, hari ini pertemuan ke-23 ayat ke-135 sampai ayat 141. Mari kita mulai majelis kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan ke-23 ini masih sama ya, fokus kita pada latihan tasrif. Fi'il madhi dengan 7 perubahan domir dan fi'il mudhari dengan 7 perubahan domir. Insyaallah ibu-ibu sudah tidak ada masalah insyaallah. Kemudian seperti biasa ada 10 kosakata isim dan 5 kosakata fi'il madhi. Sebelum kita ke situ saya membaca satu baris pertama seperti biasa. Nanti baris kedua, ketiga dan seterusnya saya serahkan kepada ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Wa qalu dan qalu mereka berkata, merekanya jelas tuh, waw alif di akhirnya. Kalau ibu-ibu lihat di baris pertama di lembar terakhir ini, tuh lihat tuh hampir seluruhnya tidak ada arti ya. Kosong. Nah, berarti kalau kosong-kosong semua itu sudah kita lalui kan? Berarti kalau sudah kita lalui, biasanya sudah ada di kepala kita tuh, sudah hafal tuh. Ya, Bu Yayet, Bunda Kia, Bu Upit, dan ibu-ibu semua sudah tidak ada masalah, tinggal baca doang tuh. Baca terjemah. Paling 1, 2, 3, 4, ya nggak sampai 10 tuh kosakata yang baru. Ya, baik. Kita lanjutkan. Waqalu dan mereka berkata, kunu, ini fil amr nih yang belum kita pelajari. Kunu, jadilah kalian.
kalian domirnya. Kalau kamu satu orang, jadilah kamu, kita sering dengar kun, ya, kun fayakun, gitu kan? Kun, jadilah kamu, fayakun, maka dia menjadi. Nah, kalau di sini kunu, jadilah kalian. Jadilah apa kata mereka? Hudan, orang Yahudi. Ini hudan, ini bukan huda, tapi hudan, orang Yahudi. Au nasara, atau nasara, orang Nasrani. Tahtadu, kalian mendapat petunjuk. Kaliannya jelas, tak di awalnya waw alif, di akhirnya. Qul, katakanlah, bal, bahkan. Boleh bahkan, boleh tetapi. Millata Ibrahim. Millah itu sama dengan din, ya, ajaran atau agama. Millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Millah sering kita baca tuh di doa pagi dan sore. Ya. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Millah Ibrahim. Katakanlah bahkan atau tetapi millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Saya sampai situ. Silahkan baris kedua dilanjut oleh Ibu. Saya Ustadz Mama Iza. Oh, Umi Iza, Iya. silahkan. Enggak, Aku Umi Iza. ingin mematikan kamera Ustadz lagi kurang fit. Oh, Masya Allah. Syafakillah, Iya. insya Allah. Amin ya robbal alamin. Enggak, Eh, Umi. Iya Ustadz. Hanifa artinya jalan yang lurus. Nggak pakai jalan, afwan Ustadz. Hanifa artinya yang lurus. Betul. Wa artinya dan, ma artinya tidaklah, karena maknya berada di awal. Bagus. Kana artinya dia, minal artinya dari, al musyrikina orang-orang musyrik. Kulu mereka berkata, karena ada waw dan alif di akhirnya. Iya, maaf saya potong. Ya Umi Ustadz. Iza. Kulu, iya. Kulu ini ternyata beda dengan kolu. Ini kalau di atas nih. Lihat ibu-ibu semua. Kolu nomor 1 nih. Kolu. Yang ini kulu. Nah, ternyata beda tuh. Oh Kalau iya. kalau kolu, nih yang atas nih, kolu, mereka berkata fi'il madhi. Nah, kalau di sini kulu. Nah, ini sama dengan kul. Nah, bedanya kalau kul untuk satu orang, katakanlah. Kalau kulu, katakanlah dalam kurung kalian. Beda domir. Oh, baik. Jadi ini masih katakanlah artinya ya Ustadz ya. Betul, iya. Katakanlah tapi untuk banyak orang mereka Betul, ya Ustadz. antum. Oh, baik. Untuk kalian. Iya, terima kasih koreksinya Ustadz. Mangga. Kulu, katakanlah. Mm-mm. Amanna, kami beriman. Iya. Billahi terdiri dari dua kata. Bi artinya kepada Allah, artinya Allah, Iya. kepada Allah. Wama dan apa yang terdiri Masya dari Allah. dua kata. Hebat. Ahsanti. Umi Iza. Syukran. Ahsanti. Afwan Ustadz. Baik, setelah Umi Iza, baris ketiga. Silahkan. Ustaz. Mangga. Unzila satu kata artinya diturunkan. Iya. Ilaina dua kata, ke ila dan kepada, na kami. Betul. Wama dua kata, wa dan ma apa yang. Iya. Unzila diturunkan, Mm-mm. ila kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Betul. Ismaila dua kata dan Nabi Ismail. Mm-mm. Wa Ishaqo wa dan Ishaqo Nabi Ishaq. Iya. Wa dan Yaquba Nabi Yaqub. Ahsanti. Syukran Ibu Dewi. Ya, yang barusan dibaca oleh Ibu Dewi ada kata-kata unzila. 2 kali itu disebut. Unzila di awal tuh dengan unzila setelahnya. Ini pasif ya. Unzila diturunkan. Tadi Bu Dewi sudah betul. Kalau aktifnya anzala. Nah, cara membuat aktif ke pasif dirubah saja untuk fi'il madhi menjadi harokatnya ui.
Asalnya adalah anzala, menurunkan. Dirubah menjadi diturunkan. Ya, harokatnya berubah jadi UI. U di awalnya, I sebelum akhir. Dari anzala jadi unzila. Contoh lain, kataba, menulis atau menetapkan. Kita rubah menjadi ditulis atau ditetapkan. Rubah aja jadi UI. Jadi dari kataba menjadi kutiba. Bayang ya. Nasara jadi nusira. Ya. Doraba jadi duriba. Dan seterusnya dan seterusnya. Syukran Ibu Dewi, ahsanti. Baris keempat silahkan. Ustaz. Saya Ustaz. Ya. Mangga. Apa nih Ustaz off cam? Biasa ada di DPI. Iya, nggak apa-apa. Mangga Ibu Santi. Wal asbalti 2 kata, wa dan al asbalti kabilah atau keturunan, Iya. wa ma 2 kata, wa dan ma apa yang, Mm-mm. utia 1 kata yang diberikan. Iya, maaf saya potong lagi. Mm-mm. Yang lain lihat, utia ini sama nih. U awalnya, I sebelum akhir. Sama kayak yang atas unzila, utia, UI. Berarti tadi betul tuh tadi Bu Sinta, Bu Santi. Bu Santi, utia diberikan, pasif. Pasif Kalau ya? betul, kalau memberi atau memberikan ata gitu ya. Nah, ini utia diberi. Betul, Ibu? Lanjut. Ata ya kalau diberikannya. Betul. Kayak atau Allah itu berarti pemberian Allah gitu ya Ustaz ya? Iya, atau misalnya atau mereka memberi gitu ya. Atau memberi ya. Mm-mm. Memberi. Oke. Kalau ini diberi ya. Mm-mm. Jadi pasif sama aktif cuma tinggal mengganti harokat ya Ustaz ya? Betul, menjadi UI untuk fiil madhi. Baik. Jadi ada madiyah. Mangga, Lanjut ya Ustaz ya. mangga. Musa 1 kata, Musa. Mm-mm. Wa Isa 2 kata, wa dan Isa Nabi Isa. Wa ma 2 kata, wa dan ma apa yang, Betul. utia sama diberikan artinya Mm-mm. an-nabiyuna, nabi-nabi, Iya. nabi-nabi atau para nabi Ustaz. Sama para nabi atau Ya, jamak ya. nabi-nabi. Dia plural, betul, jamak. Ya plural. Dan min dari. Masya Allah. Ahsanti, Ibu Santi. Syukran. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyak. Baik. Baris kelima, sampai sini tadi ada yang mau bertanya? Saya Silakan. Ustaz. Mangga. Ibu Herlin ya? Ya Ustaz. Mangga, Bu Herlin. Cuman nanya namanya aja Ustaz, fi'il majhul Ustaz. Betul. Namanya fi'il majhul. Kalau yang aktif maklum itu Ustaz. Betul. Ya, fi'il ma'lum, kata kerja aktif, maklum. Maklum itu kan sudah diserap oleh bahasa Indonesia maklum. Ya, dimaklumi saja. Yang maklum apanya? Yang maklum subjeknya. Ya, jadi kalau aktif kan kelihatan subjeknya. Bapak makan somai, subjeknya siapa tuh? Bapak. Kalau majhul tidak diketahui subjeknya. Somai dimakan. Subjeknya siapa? Terserah siapa aja. Nah, itu aktif dan pasif. Betul. Nanti secara detail kita akan belajar itu. Sekarang yang diingat boleh UI saja untuk fi'il madhinya. Perubahan harokat. Syukran. Makasih ya Bu Herlin, ahsanti. Baik, syukran. Sekarang baris kelima. Siapa tuh? Silahkan. Rabbihim Ya. kita Mm-mm. tidak nufarriqu apa itu beda, pembeda. Farraqa yufarriqu. Ya, membedakan. Membeda-bedakan. Mm-mm. Baina antara ahadin satupun Iya. minhum dari mereka, Mm-mm. wa nahnu dan kami lahu kepadanya Iya. rimun. Apa itu? Orang-orang muslim. Betul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidaklah kami membeda-bedakan di antara salah satu di antara mereka. Merekanya kembali kepada para nabi. Kita nggak beda-bedain tuh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad.
dalam hal apa? Bahwa mereka diutus oleh Allah kepada masing-masing kaum, kecuali Nabi Muhammad kepada umat alam semesta. Gitu ya. Jadi tidak membedakan, mereka para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, kepada Allah, muslimun, orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Hebat Bu Upit, ahsanti, syukran. Setelah Ibu Upit, silahkan dibariskan. Bunda ya. Silakan Bun. Fa'in, maka jika Betul. amanu, mereka beriman, Mm-mm. dimisli, bi-nya dengan misli, seperti atau misal, Betul. apa, amantum, kalian beriman, Iya. bihi, dengannya. Mm-mm. Faqadi, fa-nya maka sungguh bukan. Betul. Faqadi. Ya, kodi ini maaf, saya potong. Kodi ini maksudnya aslinya adalah qad, sukun. Qad, sungguh. Karena setelahnya sukun lagi tuh, maka dibaca kasrah. Faqadih. Faqadih. Gitu ya. Aslinya faqad. Enggak. Jadi sama dengan qad, artinya sungguh. Lanjut. Ihtada, Ihtadau. ihtadau, mereka mendapat petunjuk. Bagus. Wa'in, wa-nya dan in jika Iya. tawallau, mereka berpaling. Iya, tawallau, mereka berpaling. Merekanya jelas, waw alif di akhirnya fi'il madhi. Ahsanti, Bunda Kia, syukran. Hebat. Baris ketujuh silahkan. Saya Ustadz. Mangga, Ibu Sukarti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in nama 3 kata, fa, inna, dan ma. Fa maka, inna sesungguhnya, ma apa yang? Nah, maaf saya potong. Innama, kalau ketemu innama lagi, kita anggap satu. Oh iya. Ya, innama pernah ya? itu, iya, kita anggap satu, nggak apa-apa. Jadi nanti kan jadi teringat terus. Innama kita anggap satu, artinya sungguh hanyalah. Jadi maknya jangan kita artikan apa yang, tapi hanyalah. Jadi sungguh hanyalah. Seperti misalnya hadis yang sering kita dengar ibu-ibu semua, innamal a'malu binniyat. Ya kan, innama sungguh amal hanyalah gitu, tergantung dengan niat. Ini juga sama. Fa innama maka sungguh hanyalah. Mangga Ibu Sukarti. Hum mereka, Betul. fi di dalam, Iya. syiqoqin perpecahan. Iya. Fasayakfikum hum. Ini ada 3 kata. Fasayakfikahum. Berapa? 3 ya? Fikahum. Sebentar. 3. Fas- Boleh silakan. Apa saja menurut Bu Sukarti 3 tuh? Fa maka sayakfika. Jadi berapa nih? 4 kata ya? Boleh. Mau 4, mau 5, mana? Saya 5 kayaknya. 5. Ada yang 5 tuh. Bebas beberapa aja. Coba, punten sebelum kita lanjutkan, kira-kira Bu Sukarti apa saja coba? Kata apa saja? Fa. Apa ya ini? Fa. 1. Sayakfika. 2. 2. Hum. 3. 3. Berarti 3 ya. Oke, 3 kata. sekarang yang bilang, makasih Bu Sukarti. Yang bilang tadi siapa? 5? Saya Bu siapa? Bu Herlin ya? Upit Ustadz. Oh, Bu Upit. Mangga Bu Upit. Bu Upit berapa? Menurut 1, 2, yakfi 3, 4, hum 5. Oke, saya ulangi. Fa plus sa plus yakfi plus ka plus hum. Semuanya 5 ya? 5. Oke, ada pendapat lain silahkan. Makasih Bu Upit. Bunda 4 dia. Bunda 4. Wah, jadi ada 3, 5, 4. Bunda di tengah ya. 4 apa aja Bun? Coba baca. Fa, 1. sayakfi, Sayakfi 2. ka, K3. sama hum. Oke, tipis semua tuh. 3, 4, 5.
Oke, kita kembalikan. Makasih Bunda Ahsanti. Kita kembalikan lagi ke Bu Sukarti. Jadi yang betul 3 atau Bu Sukarti pilih mana? Tetap 3 apa 4 apa 5? 4 sih kayaknya Ustadz. Yang 4 ya. Oke deh, Iya. boleh. Jadi oke, saya ternyata yang betul 1, 2, 3, 4, 5 saja. Ya, 5 berarti. Tadi yang dipenggal oleh Ibu Upit betul. Fa, maka, sa, ada sa-nya tuh. Sa-nya artinya akan. Jadi sa yang begini nih ketemu fi'il mudhari, dia selalu ketemu fi'il mudhari. Artinya akan. Kita satukan saja biar ingat. Sayakfi, akan. Yakfi, kata yang ketiga artinya menyelamatkan. Maka akan menyelamatkan ka, engkau. Hum, mereka. Maka akan menyelamatkanmu, mereka. Maksudnya, maka akan menyelamatkanmu dari mereka. Tambahin dari biar nyambung. Oke. Mangga dilanjut Ibu Sukarti. Allah. Satu lagi, punten. Maaf dipotong lagi. Ya. Kalau digabung semuanya jadi gimana Ibu Sukarti? Fasayakfikahumullah. Maka Allah menyelamatkanmu dari mereka. Bagus. Maka Allah akan menyelamatkanmu dari mereka. Hebat. Itu dia. Lanjut. Ya. Ustaz, itu Wah. kafa yakfi, Ustaz. Ya. Kafa yakfi menyelamatkan juga ya artinya. Ya, betul. Itu kafa, aslinya kafa yakfi. Sebenarnya kafa yakfi itu artinya cukup, Ibu. Cukup. Nah, di sini tafsirannya nih. Mencukupkan kamu, kamunya Nabi Muhammad ya. Maksudnya adalah menyelamatkan atau menjaga. Oke, cukuplah Allah. Kan kita sering sebut tuh. Hasbi Allah. Ya, cukuplah Allah. Cukuplah Allah itu maksudnya sebagai penolong, sebagai penyelamat, sebagai penjaga. Gitu ya. Mangga. Dilanjut. Wa huwa 2 dan huwa dia. As-Sami'ul Alim. As-Sami'ul As-Sami' Maha mendengar, Al-Alimu Maha mengetahui. Masya Allah. Ahsanti. Syukran Ibu Sukarti. Ahsanti. Iya. Baris 8. Silahkan. Bu Teti belum hadir ya? Izin. Sudah hadir. Ada, ya silakan. Mangga, Umi Irham. Sibghatallahi. Sibghah, satu kata, celupan. Betul. Allah. Wa, dan satu kata. Iya. Man, siapa. Ahsanu, kebaikan. Lebih baik. Oh, lebih baik. Ahsanu, Iya. lebih baik. Betul. Ahsanu, lebih baik. Minallah dari Allah. Betul. Sibghah, celupan. Iya. Wa nahnu, dan sesungguhnya. Nahnu dan kami. Iya. Wa nahnu, dan kami. Iya. Lahu itu. Lahu, la plus hu. Bagi hu. Mereka. Kalau bagi mereka lahum. Bagi kamu. Kalau bagi kamu laka. Lahu, ayo lahu. Bagi siapa lagi ayo sebut. Baginya. Nah, itu dia. Baginya. Ahsanti, hebat. Umi Irham. Nah, Umi Irham coba satu lagi. Umi Irham tadi baca sibghatallah sampai dari sibghah sampai sibghah. Kira-kira artinya apa tuh? Di sini kan sibghah itu di sini celupan agama ya Ustadz ya? Ya, boleh celupan, boleh agama. Jadi gimana? Agama Allah gitu. Betul. Dan Allah. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah? Agamanya Allah. Ya, bagus.
Punten. Jadi sibghah itu secara bahasa memang artinya celupan. Jadi kayak kita Ibu misalnya saya potong ya Bu Umi Irham, maaf. Ya. Sibghah itu sama seperti kita apa ya dulu tuh. Kalau baju kita pengen diputihin, dicelupin apa itu ya namanya tuh. Itu peristiwa itu namanya sibghah tuh, menyelupkan sesuatu dari warna tertentu menjadi warna lain. Nah, orang yang masuk Islam itu sama seperti disibghah, sama seperti dicelupkan ke warna tertentu. Warna apa? Taruhlah warna Islam putih gitu atau hijau, dicelupkan ke situ tuh. Maka secara bahasa dia artinya celupan. Orang yang masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah misalnya, itu sama seperti dicelupkan ke dalam air yang berwarna, diangkat menjadi putih, menjadi hijau misalnya. Perkataannya hijau, cara berpikirnya hijau, cara berperilakunya hijau, cara berpakaiannya hijau, cara hidupnya semua menjadi hijau, celupan. Nah, jadi artinya boleh secara bahasa celupan, terkadang ditafsirkan agama, kadang juga pengaruh. Jadi sibghatallah, siapakah yang sibghatallah, pengaruh Allah, atau celupan Allah atau agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang lebih baik dari Allah celupannya atau pengaruhnya. Nggak ada tuh yang lebih baik pengaruhnya, sekuat pengaruh Allah. Ya. Syukran Ibu-ibu Umi Irham, ahsanti. Syukran Umi. Ya. 9 setelah Umi Irham, silahkan. Bi, Bunda izin ya, Umahat izin Oh iya, semuanya. silakan. Ini Mau Bunda jemput. ada tugas negara nih jemput. Saya Si juga, Kia. Ustaz. Oh, Bu Upit juga. Boleh. Yang punya tugas negara silahkan. Saya simak sambil jalan Ustaz, titip Oh iya, titip apa namanya, titip host di Bu Herlin saja ya Ustaz. siap. Mangga, nggak apa-apa. Baik. Setelah setelah Umi Irham, 9 siapa silahkan. Ibu-ibu kalau tidak ada langsung dilewat saja. Ini kan ada beberapa yang tidak hadir lagi ya. Langsung saja kalau bukan ini. Ya, makasih Bu Upit. Ada 9, kalau nggak ada yang mau silakan boleh. Siapa aja. Saya aja Ustadz. Biar cepat. Mangga, mangga. Nomor 9 ya Ustadz. Betul. Abiduna, orang-orang yang menyembah. Bagus. Katakanlah. Mm-mm. Tuhajunana terdiri dari 3 kata. Bagus. Apakah tuhajuna berdebat? Naknya kalian. Apakah kalian berdebat? Naknya? Naknya, oh ya, naknya nahnu kami ya Ustadz. Betul. Nah, maaf saya potong. Sudah betul tadi Umi Iza, 3 kata di sini. Apakah tuhajuna? Nah, itu artinya mendebat. Tapi ada kaliannya, domirnya kalian. Nah, antum. Dari mana? Tak di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Kelihatan? Tuhajuna. Kalian mendebat. Mendebat siapa? Mendebat kami. Apakah kalian mendebat kami? Gitu ya. Nah, mendebat kami. Baik Ustadz. Fi Allahi, fi di sini berarti di atau tentang ya Ustadz? Boleh dua-duanya, tetapi maaf saya potong. Fi aslinya kan di ya. Di dalam. Nah, iya boleh di dalam Allah, maksudnya di dalam perkara Allah. Nah, tapi biasanya di Quran terjemah diartikan tentang tuh. Itu untuk biar mudah aja sih. Tapi kita yang sudah belajar bakata, fillah berarti di dalam kurung perkara Allah gitu. Iya, baik Ustadz. Tadinya saya bingung di dalamnya di dalam Allah gitu. Dalam kurung perkara ya Ustadz. Betul. Iya, baik Ustadz. Mangga. Wahuwa dan dia. Betul. Robbuna, Tuhan kami. Iya. Warabbukum, dan Tuhan kalian. Masya Allah. Ahsanti. Iya, syukran. Umi Iza, syukran ya. Afan. Iya, Afan. Oke, Umi Iza tadi sudah 9, sekarang 10. Mangga.
Ya Ustadz. Mangga Ibu Lena. Walana 3 kata, wa dan la bagi na kami dan bagi Betul. a'maluna 2 kata, a'malu amalan na kami. Iya, maaf saya potong Ibu Lena. A'malu itu bentuk jamak tuh. Berarti amal-amal. Jamak dari apa? Bu Lena ingat? Yang lain juga boleh bantu. A'mal. Jamak dari amalun. Iya, jadi satu amal bahasa Arabnya amalun. Amal soleh itu kan amalun satu. Nah, di sini amal berarti amal-amal na kami. Gitu ya. Ya Ustadz. Ustadz, jadi kalau yang tunggalnya apa Ustadz? Amalun. Ini saya tuliskan. Sebentar. Nih. Amal. Iya. Amalun satu kata. Artinya amal perbuatan. Kalau banyak barusan tuh amalun. Silahkan. Iya. Makasih. Sama-sama. Kalian alukum amalkan kami lahu bagi mukhlisuna orang-orang yang ikhlas. Masya Allah, santi. Mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Ya, mukhlis. Kalau satu orang mukhlis, Pak Mukhlis. Nah, Bapak yang ikhlas tuh. Kalau yang namanya Pak Mukhlisin atau Pak Mukhlisun, berarti jamak tuh. Bapak-bapak yang ikhlas. Syukran. Ahsanti Ibu Lena. Afwan Ustaz. Iya. Baris 11 silahkan. Saya Pak Ustadz. Mangga Ibu Yayat ya? Ya, 11-12. Wis mantap. Boleh Ibu Yayat 11-12 mangga. Ataukah Bagus. taquluna kalian berkata, Betul. inna sungguh Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishak, wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Ya, nama-nama Nabi Bu ya. 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 Mangga Bu. Wal asbata dan anak cucunya. Boleh. Kanu mereka hudan orang Yahudi atau Nasara orang Nasrani. Iya. Qul katakanlah antum apakah kalian a'lamu lebih mengetahui ami atau. Masya Allah. Ahsanti. Hebat Ibu Yayat. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu amillah atau Allah? Hebat Ibu Yayat. Syukron 2 baris tadi dilahap semuanya oleh Bu Yayat. Hebat Bu Yayat. Masya Allah. Cocoklah nih Bu Yayat. Juz 2 nih sudah aman tuh. Alhamdulillah Ustaz. Ya, syukron Bu Yayat. Baik, 13 silahkan. 13 Ustadz. Ya, Bu Herlin ya? Iya Ustadz. Mangga. Allahu, Allah, waman, 2 kata, dan siapakah, Allamu, 1 kata, yang zalim, yang lebih zalim. Betul. Liman, daripada, kata ma, menyembunyikan. Betul. Itu fi'il mudhari Ustaz? Yang ini kata ma fi'il madhi. Iya betul, fi'il madhi ya. Syahadah kesaksian. Bagus. Indahu darinya, daripadanya. Di sisi. Di sisinya. Bagus. Bu, di situ Allah Ustaz? Allah betul. Mina dari asal kata min ya Ustaz. Allah daripada Allah. Betul, dari Allah, iya. Wama, wamallah, wama 2 kata,
digabung aja Ustaz. Wa Iya. mallah dan Allah tidak. Ma di situ artinya tidak karena di awal kata atau di awal Masya kalimat. Allah. Hebat. Ahsanti. Ma karena di awal kalimat. Karena ini setelah selesai kan minallah. Iya, indahu ini di sisinya ya. Maksud di sisinya nih di sisi orang yang menyembunyikan. Jadi bukan dari Allah, bukan di sisi Allah, maaf. Oh, Ya. jadi Iya. kembali ke itu ya. Orang yang menyembunyikan persaksian. Iya. Baik, syukron Bu Herlin, hebat. Nah, ini yang Bu Herlin baca tadi azlamu. Kemudian siapa tadi Bu Yayat juga nih di atasnya nih a'lamu. Nah, ini namanya isim tafdil. Isim tafdil itu lebih ya, menunjukkan lebih. Ini aslinya adalah zulmun, zalim. Kalau lebih zalim jadinya azlamu. Ini ilmun atau alim, lebih mengetahui jadinya a'lamu. Saya tuliskan sebentar. Kelihatan di layar masing-masing ya. Ustadz, Afwan boleh bertanya. Mangga. Jadi kata tersebut itu bisa juga jadi fi'il, bisa juga jadi isim Ustadz. Kata yang mana? Al-lamu itu asalnya zolamu Ustadz. Wazannya. Ya, aslinya zolama. Kalau wazan dari azlamu itu af'alu. Oh ya. Af'alu. Azlamu. Ya, biar kelihatan nih di layar. Coba lihat. Kelihatan di layar masing-masing ya, Bu ya? Terlihat Ustadz. Oke. Aslinya misalnya zalim, biar lebih mudah kita ingat. Zalim. Atau ya, zalim atau zulmun ya. Kalau zalim itu berarti orang zalim, kalau zulmun berarti kezaliman. Kita rubah menjadi lebih zalim. Jadinya azlamu yang barusan tuh. Azlamu. Zalimun atau zulmun jadinya azlamu. Kemudian kabir. Kabir apa kabir? Besar. Besar. Terus jadinya kalau lebih besar? Akbar. Akbaru gitu kan? Ya. Akbaru. Satu lagi deh. Apa lagi? Hasan. Hasan apa Hasan? Hasan baik. Hasan baik. Kalau lebih baik? Ahsan. Nah, ahsanu. Ahsanu. Jadi makna hamzah di situ bisa lebih gitu, Ustaz. Ya, menunjukkan lebih. Ini bukan fiil nih. Kalau fiil ahsana. Ahsana fil madhi. Kalau ini ahsanu dhammah. Ya. Sebentar. Zulmun. Zulmun ini artinya zalim. Kalau lebih zalim, azlamu. Kabir, besar. Lebih besar, akbaru. Hasan, baik. Lebih baik, ahsanu. Satu lagi, fadlun. Yang sering kita dengar. Ada yang ingat, fadlun ini artinya utama. Kalau lebih utama? Afdol. Afdol. Udah jadi bahasa kita tuh. Ini lebih afdol dari itu. Gitu kan, kita sering dengar tuh. Afdalu. Begitu, ini namanya isim tafdil. Nanti secara detail kita ketemu. Ini kenalan aja dulu. Oke, jadi maknanya boleh dijelaskan Ustaz? Isim tafdil. Isim tafdil. Selain lebih dari itu. Oke, baik. Nah, jadi bisa artinya lebih dari atau paling. Tergantung konteks. Biasanya kalau lebih dari ada min setelahnya. Azlamu min. Berarti lebih zalim dari siapa? Dari fulan. Akbaru min. Lebih zalim, lebih besar dari apa? Tapi kalau nggak ada minnya, kebanyakannya paling. Misalnya Allahu Akbar. Ya kan? Allah paling besar atau Allah maha besar. Tapi kalau Allah akbaru min, Allah lebih besar min dari apa? Dari segalanya. Ya, jadi bisa dalam bahasa Inggris seperti istilahnya more dan most ya. Bisa lebih, bisa paling. Itu dulu sementara. Ustaz tanya lagi boleh? Silakan, boleh.
itu bentuknya enggak seperti fi'il mudhari Ustadz yang jadi misalnya artinya saya zolim gitu. Oh iya, sama memang mirip, tergantung nanti konteks ayatnya bagaimana. Oh, nanti bisa membedakannya gitu Ustadz ya? Iya. Sekarang belum. Ya. Sekarang diingat saja, Ya. Ibu ingat ini aja dulu nih, afdolu nih, diingat afdolu, oh lebih utama. Berarti pola afdolu bisa digunakan untuk sifat-sifat yang lain. Hasan, kalau kita pengen sebut paling baik atau lebih baik, berarti sama kayak afdolu, jadinya ahsanu. Kabir, jadinya akbaru. Zulmun, azlamu. Ada lagi misalnya soghir. Soghir itu kecil. Soghir kecil. Kalau lebih kecil, Asghuru. nah itu dia, Masya Allah. Ustadz, jatuhnya itu satu kata ya Ustadz? Satu kata, betul. Ya. Nah ini memang mirip dengan fi'il mudhari domir ana, tapi sebenarnya nggak mirip. Nggak mirip. Ada beberapa saja yang mirip. Nah, yang sama maksud saya, yang sama-sama itu nanti tergantung konteksnya. Kalau kita sudah terbiasa membaca teks-teks Arab atau ayat, nanti kita bisa membedakan kapan yang konteksnya lebih isim tafdhil, lebih atau paling, atau dia fi'il mudhari. Iya, Ustadz. Nah, enggak. Ustadz, boleh dicontohkan satu Ustadz, kalau saya kecil apa Ustadz? Saya kecil. Iya. Baik. Lebih kecil kan asghur. Maksudnya fi'il mudhari'nya ya? Iya Ustadz. Soghoro yasghiru. Berarti asghiru. Jangan ini aja deh. Jangan yang kecil ya, yang zalama yadhlimu aja nih. Iya boleh Ustadz. Di bawahnya nih kelihatan zalama yadhlimu. Ini saya tulis. Yadhlimu. Nah, ini kan saya kecil ya, berarti azlimu. Beda tuh dengan yang yang atas. Azlimu. Kalau yang atas kan Kasrahnya. iya. Azlamu. Kalau ini azlimu. Cuman beda harokat aja bisa berubah antara fi'il sama isim ya Ustadz? Iya. Kalau yang atas nih, yang bawah nih maaf, azlimu. Saya berbuat zalim. Kalau yang ini azlamu, lebih zalim. Nah, makanya nanti kita akan belajar lebih detail tentang fi'il, juga termasuk tentang isim-isim. Isim-isim itu apa saja, sampai nanti kita bisa membedakan dan terbiasa untuk membedakan. Syukron. Ya, afwan. Ini saya jelaskan tidak lebih detail gitu, karena nanti ada saatnya kita mendetail, biar tidak terlalu numpuk gitu ya. Baik. Tadi sudah ya azlamu yang Bu Herlin. Contohnya ini azlamu lebih zalim. A'lamu lebih tahu atau lebih mengetahui. Ada lagi nggak ya di atas ya? Nih, ahsanu baris 8. Lebih baik. Ya kan? Sama tuh ahsanu, a'lamu, azlamu, sama semua tuh. Oke, syukran Ibu Herlin. Silahkan, baris ke-14. Siapa? Ibu? Saya Ustaz. Oh, mangga, Ibu Efni. Silahkan. Ya, bismillah. Bighafilin, nyambung dari yang di atas ya Ustaz ya. Betul. Lalai. Betul. Bighafil. Maaf saya potong lagi Ibu Efni. Bighafilin artinya lalai, betul. Nah, tapi sebenarnya dia terdiri dari dua kata. Bi plus ghafil. Bi plus ghafil. Bi artinya dengan, ghafil lalai. Nah, tetapi kalau kita gabung wa mallahu bighafil. Bi-nya nggak usah kita terjemah. Dan tidaklah Allah lalai. Karena kalau dengan lalai kan nggak cocok ya. Dan tidaklah Allah dengan lalai. Tapi aslinya betul. Bi-nya dengan ghafil lalai. Ghafil ya, ghafle, main ghafle. Nah, ghafle itu melalaikan. Dari bahasa Arab. Mangga. Iya. Ibu Efni. Iya. Amma dari apa yang tak maluna
kalian kerjakan. Betul. Tilka itulah. Hebat. Ummatun umat. Iya. Qad khalat sungguh yang telah lalu. Bagus. Laha baginya. Iya. Ma kasabat apa yang ia usahakan. Masya Allah. Ahsanti Ibu Efni. Syukran Ibu Efni. Man Ustaz. Ya, baris 15 terakhir. Mangga. Saya Ustaz. Mangga Ibu Irma. Walakum 3 kata, wa dan la untuk kalian. Iya. Ma apa yang betul kalian usahakan. Iya. Wala 2 kata, wa dan la tidak. Tus'aluna kalian ditanya. Iya betul. Amma adapun Amma dari apa yang? Amma dari apa? 2 kata ya Ustadz ya? Betul. Boleh dari apa yang, boleh tentang apa yang, sama saja. 2 kata betul. Iya, 2 kata. Dari apa yang kanu mereka yang maluna mereka kerjakan. Masya Allah. Ahsanti Ibu Irma. Alhamdulillahirrabbilalamin. 15 baris kita sudah terjemahkan dengan sangat baik. Ya, itu artinya ibu-ibu semua sudah melalui 23 pertemuan atau 1 juz Al-Baqarah di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu semua, saya sih mendengar tadi dan memperhatikan ibu-ibu semua sudah menerjemah. Saya kira beberapa kata ibu-ibu sudah hafal ya dengan baik, walaupun mungkin tidak semua kata, ya kan? Pertemuan 1 sampai pertemuan 23 ini atau 10 halaman di juz pertama dari surah Al-Baqarah, saya yakin belum hafal semua kosakatanya, tetapi kosakata inti saya perhatikan tadi ibu-ibu sudah menguasai. Kosakata inti misalnya ibu kalau dengar ma, misalnya tadi nih, ini kanu ya'malun, nah ibu tahu tuh, oh mereka mengerjakan. Wala pasti tahu tuh, dan tidak, gitu kan? Walakum, dan bagi kalian, ya. Ya, qul tahu juga tuh. Ya, man atau min, fi, Allah as-sami al-alim. Itu kata-kata yang seringkali kita temukan di dalam Al-Quran selama 1 juz ini. Jadi patokannya bukan seluruh kata di dalam 1 juz ini ibu kuasai, tetapi patokannya adalah kata-kata yang sering terulang. Ya, kata-kata yang sering terulang. Ya, harapannya sih ibu-ibu semua tadi itu ketika mendengar ayat-ayat, terutama juz 1, bahkan juz-juz yang lain, tetapi yang sering kita dengar itu yang sering kita temukan langsung ngeh tuh, ya, unzila ilaina misalnya, oh langsung oh diturunkan kepada kami. Kalau dirubah unzila ilaihi, oh nyambung tuh, diturunkan kepadanya. Ya, baik. Sekarang silakan ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita ke samping di kotak sebelah kiri kita. Ya. Baik, saya baca Arabnya ibu-ibu, terjemahannya bersama-sama. Al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Iya, orang-orang Yahudi. Yahudi. Betul. An-Nasara. Orang Nasrani. Hebat. Oke, millatun. Agama. Ajaran atau agama. Betul. Dinun. Agama. Iya. Ini apa kata-kata yang mirip-mirip nih ya. Yahud, Nasara. Mirip dalam kekufurannya. Ini millah din, ya, mirip juga tuh. Sekarang Hanif. Yang lurus. Oke, Hanif yang lurus atau lurus juga boleh. Mustaqim yang lurus. Orang-orang yang lurus. Nah, mustaqim sama tuh ya, lurus juga ya. Lurus ya. Boleh atau yang lurus juga boleh. Bedanya apa Hanif sama mustaqim?
Hanif sama mustaqim. Kalau Hanif untuk orang ya Ustaz. Kalau Hanif untuk orang. Kalau mustaqim untuk apa? Untuk jalan. Mau jawab itu baru Ustaz. Iya, ya, bagus tuh. Usahanya sudah bagus. Udah dapat nilai 8 itu. Baik, Hanif sama mustaqim, ibu-ibu semua, sama artinya lurus-lurus juga nih. Tapi kalau Hanif lebih kepada dia abstrak, tidak nyata, tidak terlihat. Misalnya agama atau ilmunya lurus, agamanya lurus, cara berpikirnya lurus. Itu kan nggak kelihatan tuh cara berpikir kan. Nah, pakainya Hanif. Pakainya Hanif. Tapi kalau mustaqim, ya mustaqim lebih pada yang nyata, yang kelihatan. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sirat kan jalan tuh nampak, lebih kepada ke situ. Ya, jadi kalau Hanif sekali lagi yang tidak nampak, misalnya cara berpikir atau apalagi tadi pikiran akhlaknya gitu ya. Kalau mustaqim lebih kepada yang nyata. Mustaqim, garis lurus, orang ngasih garis seret, nah itu pakainya mustaqim. Oke. Baik, kalau sawa, bawahnya itu sawa. Contoh di dalam Al-Qur'an sawa as-sabil. Sama, ternyata sawa itu artinya lurus juga, Ibu. Nah, jadi semuanya lurus nih. Kalau Hanif lebih seringkali digunakan untuk yang tidak nyata, tidak tampak. Kalau mustaqim yang nampak. Kalau sawa lebih umum. Ya, bisa nampak, bisa tidak nampak. Sawa. Ya, lebih umum dia, yang nampak atau yang tidak nampak. Tapi artinya sama-sama lurus. Makanya kita sering dengar tuh misalnya orang itu Hanif. Gitu ya. Orang itu Hanif. Hanif itu ya orangnya lurus, bener gitu loh. Enggak bengkok-bengkok orangnya. Bukan dia punya jalanan, bukan jalannya lurus. Tetapi orangnya cara berpikirnya lurus, agamanya lurus, Hanif. Ya. Baik. Sudah? Ini 3 sudah ya. Nabiun sekarang. Kepada Nabi ya. Nabi 1 orang. Satu Nabi. Kalau Rasul? Para Rasul. Rasul. 1 juga Ibu. Oh. Iya. Nabi 1 Nabi atau seorang Nabi. Kalau Rasul seorang Rasul. Pertanyaan saya, Nabi sama Rasul bedanya apa? Kalau Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi jika dikasih itu nggak wajib, Ustadz. Masya Allah. Kemudian kalau Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Iya, itu betul. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu gitu ya. Rasul wajib menyampaikan wahyu gitu. Iya. Yang lain sepakat? Ya. Sama ya. Nah, pertanyaan saya, tadi Bu Herlin yang disepakati oleh yang lain, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu. Terus fungsi kenabian dia apa kalau nggak wajib? Jadi mikir. Fungsi dia jadi nabi, dia dapat wahyu nih dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, dikasih wahyu. Terus dia nggak wajib menyampaikan gitu kan? Ngopi aja depan rumah misalnya. Fungsi nabinya buat apa tuh? Orang ibu wajib nggak menyampaikan ilmu? Dakwah ibu wajib nggak? Wajib. Nah ini masa ada nabi nggak wajib? Apa ya Ustadz yang lebih tepat ya? Ya memang itu yang diajarkan di sekolah-sekolah kita ya, itu memang. Jadi ini pikiran anak-anak ya Ustadz? Ya dari dulu ya kita terimanya itu memang. Dan memang kalau kita lihat di beberapa ulama gitu pendapat, memang itu ada pendapat dan itu masyhur. Tetapi saya lebih memilih bukan pendapat itu karena jadi kacau itu maksudnya kalau nabi nggak wajib ya ngapain jadi nabi? Iya, sempat kepikiran tuh. Ya kan ngapain ngopi doang, habis ngopi baca koran. Buat apa sedangkan kita wajib menyampaikan?
ya kan? Nah, jadi saya lebih memilih perbedaannya bukan di situ. Jadi nabi dan rasul sama-sama wajib menyampaikan, sama wajib tuh. Bedanya apa? Kalau nabi melanjutkan risalah sebelumnya, kalau rasul membawa risalah baru. Oh, iya betul Ustadz. Pernah dengar ini juga. Jadi kalau Rasul itu jika mendapatkan risalah baru itu memutus risalah lama ya Ustadz? Betul. Nabi Muhammad tuh Rasul, dia membawa risalah yang baru. Misalnya apa risalah barunya? Cara sholatnya berbeda dengan sholat Nabi Ibrahim. Cara tawafnya atau hajinya berbeda dengan tawaf atau hajinya Nabi Ibrahim. Jadi risalahnya baru. Gitu. Ya. Oke, tapi kok iya. Telah meluruskan. Tapi memang itu hampir semua orang saya tanya itu jawabannya. Tapi nggak salah ya, nggak salah, kurang tepat aja. Iya, Ustaz. Oke, syukran. Risalah itu ajaran ya Ustaz? Risalah, iya betul, ajaran yang berdasarkan wahyu. Iya. Yang berdasarkan wahyu. Jadi bukan ajaran dirinya sendiri, tapi ada wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Oke, anzala dan ata. Anzala apa tuh? Turun. Ya, ya, anzala, aktif tuh, menurunkan. Kalau ata, memberi. Ya, ata memberi, anzala menurunkan. Baik, dikit lagi. Amila apa tuh? Ya, mengerjakan boleh, beramal juga boleh. Lebih enak sih beramal ya. Amila, beramal. Kasaba. Nih sampingnya nih kasaba yang tadi dibaca Ibu F nih kalau nggak salah. Kasaba. Mengusahakan, betul. Kasaba mengusahakan. Fa'ala melakukan. Amila beramal, kasaba mengusahakan, fa'ala melakukan. Berbuat juga boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil istirahat, yang mau bertanya boleh. Suaranya ibu-ibu di mute lagi biar agak jernih di kita. Terima kasih. Sambil istirahat ya, yang mau bertanya boleh. Ustadz, Afwan itu kosakata yang minggu kemarin juga belum sempat dibahas. Oh iya. Halaman ini ya, 77 ya Ibu ya? Iya. Ya, makasih Umiza. Iya, sama-sama. Ya. Ini sekalian kita bahas ya. Berarti kita ngebahas halaman ini aja dulu ya. Halaman berapa ini? 79 untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian kita ke kosakata di pertemuan sebelumnya dan kosakata di pertemuan ini insyaallah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Amin. Ya, istirahat boleh dulu 1 menit, setengah menit. Artinya apa Ustadz? Silahkan. Tadi salah apa namanya, belum disetting bahasa Indonesia, jadi begitu jadinya. Itu dibacanya apa Ustadz? Kan nggak mungkin tamar butuh ada di awal kata. Jadi tadi saya settingan ininya, laptopnya belum dirubah ke Indonesia, jadi mau nulis silahkan, masih Arab jadi yang keluar begitu. Tapi itu ada maknanya nggak Ustadz? Nggak ada. Karena salah aja, salah apa tipe ya? Iya Ustadz. Iya. Kelas kita mungkin berubah waktu nggak nih ibu-ibu? Jangan Ustadz. Jangan ya. Karena katanya ada yang sebagian ternyata
anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi Iya, pada Ustadz. ada 3 orang sih yang katanya agak repot. Nanti dimusyawarahkan saja, terserah. Saya ikut aja, mau tetap berarti cari maksud saya cari cara supaya anak-anak tetap bisa dijemput gitu, atau ganti hari, terserah, saya ikut aja. Kalau bisa harinya sama Ustadz, beda jam Ya, nggak apa-apa. ya aja, Ustadz. Ya, Gimana? Harinya sama, Harinya tapi sama, jamnya beda jam. beda jam, iya. Oh gitu. kalau siang saya bisa ikut Ustaz, kalau pagi masih belum selesai ngajar, guys. Oh, Bu Iya, Umi Saka ya? Siapa sih ini? Oh, Bu Dewi ya? Bu Dewi ya? Iya, sekarang kan ngajar itu di PAUD. Jadi kalau nanti udah Oh, mulai, Masya Allah. Iya, iya. itu kan sampai jam 11 ngurus Hmm. macam-macam, paling kan sampai siang. Makanya kayaknya nggak bisa Hmm. ikut lagi kalau masih jam gitu. segini gitu ya. Kalau mungkin Iya. badal zuhur bisa. Iya. Ya, boleh disepakati zuhur bisa juga saya. Senin di kampus. Berarti zuhur yang lain. Oh, nggak bisa, harus Senin ya? Ya, nanti disepakati saja ya di grup, diobrolin, dimusyawarahkan gimana baiknya. Baik, Ya. Ustadz. Iya. Karena kalau diobrolin di sini waktunya habis. Yuk. Ya, kita langsung ke fi'il madhi karena saya yakin ibu-ibu nggak ada masalah, langsung saja. Ya, nomor 1 yang baca siapa langsung dirubah, nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1 siapa yang mau duluan? Saya Ustadz. Mantap, Umi Irham, silahkan. Saya sebut domirnya ya Umi ya, biar agak cepat. Yuk, 1, 2, 3. Huwa. Balago. Iya, hiya. Balagot. Hum. Balagu. Anta. Balagta. Antum. Balagtum. Ana. Balagtu. Nahnu. Balagna. Hebat. Balago itu artinya menyampaikan. Bukan menyampaikan, maaf. Sampai. Ya. Jadi kalau balagtu berarti saya telah sampai. Ya, makanya ada istilah baligh. Anak ini sudah baligh, berarti anak ini sudah sampai umur tertentu. Ya. Bu Umi Irham, pilih saudarinya. Sukarti. Ibu Sukarti, nomor 2. Taroktu. Taroktu ini artinya aku meninggalkan. Ya, taroktu, aku meninggalkan. Disesuaikan dengan domirnya Ibu Sukarti ya. Wahid itsnan tsalasa. Huwa. Sukarti. Suaranya masih iya. Mangga. Taroka. Hiya. Tarokat. Hum. Hum. Taroku. Anta. Tarokta. Antum. Taroktum. Ana. Taroktu. Nahnu. Tarokna. Ahsanti. Pilih saudarinya Ibu Sukarti. Bu. Enggak, Bu Irma. Bu Irma, silahkan nomor 3. Nomor 3 ananya sabbahtu. Sabbahtu artinya aku bertasbih. Aku bertasbih atau aku mensucikan Allah ya, bertasbih. Oke. Wahid itsnan tsalasa. Huwa. Baha. Banyak tasydid. Huwa. Baha. Bahu ya. Sab. Putus-putus di saya ya. Boleh diulang dari pertama ya. Maaf. Putus-putus. Huwa. Sabbaha. Oke. Hiya. Sabbahat. Hum. Sabbahu. 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 Anta. Sabbahta ya. Iya. Sabbahta. Antum. Sabbahta. Sahbahtum. Bagus. Ana. Sabbahtu. Nahnu. Sahbahna. Hebat. Ahsanti Bu Irma. Hebat Bu Irma. Bu Irma pilih saudarinya. Iya. Siapa? Muiza. Oh, Umiza. Silakan Umiza. Nomor 4. Ya.
Iya. Istaghfartu berarti aku mohon ampun atau aku beristighfar. Oke. Huwa. Huwa istaghfaro. Hiya. Istaghfarot. Hum. Istaghfaru. Anta. Istaghfarta. Antum. Istaghfartum. Ana. Istaghfartu. Nahnu. Istaghfarna. Hebat. Pilih saudarinya. Bu Dewi. Ibu Dewi. Istakbartu. Aku sombong. Ini artinya aku sombong. Wahid itsnan thalatha. Huwa. Istakbara. Hiya. Istakbarat. Hum. Istakbaru. Anta. Istakbarta. Antum. Istakbartum. Ana. Istakbartu. Nahnu. Istakbarna. Masya Allah. Ahsanti. Ibu Dewi. Syukran. Nah, sekarang fi'il mudhari ya. Ini artinya sama. Ini fi'il mudhari'nya ablughu. Ananya ablughu. Saya sampai. Atruku. Saya meninggalkan. Usabbihu. Saya bertasbih. Astaghfiru. Saya beristighfar. Astakbiru. Istakbara yastakbiru. Aku sombong. Astakbiru. Oke. Itu ya. Ingat kalau awalnya Anitanya dhammah, maka dia tetap dhammah. Bu Dewi pilih saudarinya yang belum. Bu Lena. Siapa? Punten? Bu Lena udah belum? Bu Lena. Oke, Bu Lena. Syukran. Silakan Bu Lena. Ablughu. Wahid itsnan thalatha. Huwa. Yablughu. Hiya. Tablughu. Hum. Hum. Kuna. Anta. Ya, hum yablughuna, betul? Anta. Anta tablughu. Antum. Tablughuna. Ana. Nahnu. Nablughu. Ahsanti Ibu Lena, syukran. Bu Lena pilih saudarinya. Bu Herlin Ustaz. Ya, Bu Herlin. Atruku ana. Ya, saya sebut domirnya. Wahid itsnan thalatha. Huwa. Yatruku. Hiya. Tatruku. Hum. Yatrukuna. Bagus. Anta. Anta atruku. Anta. Anta tatruku. Bagus. Antum. Antum. Kalian ya Ustaz. Tak di awalnya. Tatrukuna. Bagus. Ana. Atruku. Nahnu. Natrukuna. Ada nanya nggak? Enggak Ustaz, apa? Iya, iya. Nahnu. Natruku. Iya, hebat. Syukron. Bu Herlin. Ya. Setelah Bu Herlin pilih saudarinya. Baca 3. Yang belum. Ibu Efnida. Bu Efni, iya. Baris nomor 3. Usabbihu. Aku bertasbih. Saya sebut domirnya. Wahid itsnan thalatha. Huwa. Yasbahu. Usabbihu. Yusabbihu. Yang ini kan yang 3 ya? Kan usabbihu ya. Wahid itsnan thalatha. Huwa. Yasbahu. Nah, yusabbihu Ibu. Punten? Yusabbihu. Iya, ini kan usabbihu. Iya. Iya. Hamzahnya berubah jadi ya. Baik. Sekali lagi boleh ya? Huwa. Kok jadi bingung? Yusabbihu. Yusabbihu. Iya, yusabbihu. Tinggal ganti awalnya saja. Huwa yusabbihu. Ya kan? Hiya. Hiya tasbahu. Nah, tusabbihu. Iya. Oke, hum. Hum tusbahu. Nah, yusabbihu. Ya, yusabbihuna. Yusabbihuna.
Oke. Anta Yusbahu. tusabbihu. Iya. Aduh, kok jadi ini. Iya, salah dari awalnya Ibu, punten. Iya. Apa namanya? Salah nulis dari awalnya sepertinya ya. Iya, Ini iya, bacanya iya. usabbihu. Ya, dikit lagi antum Antum tusbahuna. ya betul. Tusabbihuna, bagus. Antum tusabbihuna, hebat. Ana ini usabbihu. bagus. Nahnu Nusabbihu. cakep, itu dia. Saya ulangi, saya ulangi. Ini kan usabbihu ya bacaannya. Jadi huwa yusabbihu, hiya tusabbihu, hum yusabbihuna, anta tusabbihu, antum tusabbihuna, ana usabbihu, nahnu nusabbihu. Oke. Syukran Ibu Efni. Bu Efni pilih saudarinya. Yang belum. Siapa yang belum ya? Hafal. Yang belum ada Bu Yayet, ada Bu siapa Ya udah lagi? Bu Yayet. Bu Yayet. Oke. Bu Yayet silakan. Ya, Pak. Astaghfiru. Wahid, ithnan, thalatha. Huwa. Yastaghfiru. Hiya. Tastaghfiru. Hum. Yastaghfiruna. Anta. Tastaghfiru. Antum. Yastaghfiruna. Antum. Tastaghfiruna. Ana. Astaghfiru. Nahnu. Nastaghfiru. Hebat. Bu Yayet pilih saudarinya yang belum. Bu Santi. Bu Santi. Oke. Ya, baik Ustaz. Iya. Astakbiru huwa ya. Wahid, ithnan, thalatha. Huwa. Yastakbiru. Hiya. Tastakbiru. Hum. Yastakbiruna. Anta. Tastakbiru. Antum. Tastakbiruna. Ana. Astakbiru. Nahnu. Nastakbiru. Masya Allah. Ahsanti walhamdulillahirabbil alamin. Oke, masih ada waktu. Dikit lagi boleh ya? Pekan kemarin ini ya di halaman 77. Betul ya? Halaman 77. Yuk, bareng-bareng deh. Yang pekan kemarin dulu ya. Darun. Ada yang ingat darun? Contohnya Rumah. ya, betul, rumah. Boleh rumah, boleh negeri. Misalnya Brunei Darussalam, Aceh Darussalam, Dar artinya negeri, salam keselamatan. Negeri boleh, rumah boleh. Pesantren Darul Qalam, Darul Tauhid, Darul apalagi itu, Darul Quran dan seterusnya. Dar. Oke, dar. Yuk nomor 2, mulkun. Kerajaan. Bagus, kerajaan ya. Mulk, kerajaan. Surat Al-Mulk. An. Bahwa, cakep. Hatta. Hingga. Bagus. Sa'ah. Sa'ah ada yang tahu? Sa'ah. Sa'ah itu mata sa'ah misalnya. Sa'ah itu artinya boleh jam, boleh hari kiamat. Sa'ah. Kalau di Quran hari kiamat. Kalau sehari-hari kita sering nyebut sa'ah, itu jam. Kenapa jam dan hari kiamat sama-sama sa'ah? Karena hari kiamat adalah waktu yang pasti terjadi. Sa'ah. Jadi berkaitan sama-sama dengan waktu juga. Mubin. Mubin. Misalnya apa ya, mubin? Sihrun mubin. Ya, in hadza illa sihrun mubin. Sihrun mubinun. Nyata. Nyata. Makanya ada istilah tabayyun. Ya, tabayyun, mencari kejelasan. Jelas itu kan nyata. Oke. Yuk 7, abun. Ayah. Ayah. Uli. Contohnya ulil albab atau apa lagi ya? Ulin nuha dan seterusnya. Ulil amri.
Uli ini artinya pemilik. Ya, bukan nama makanan Ibu ya. Uli. Pemilik itu artinya itu. Ulil amri, misalnya ulil amri, pemerintah kita disebut ulil amri, artinya pemilik amri, urusan. Semua urusan dipegang, dimiliki oleh pemerintah, maka disebut ulil amri. Ulil albab, pemilik akal atau pemilik hati. Orang-orang yang berakal. Oke, dan seterusnya. Yuk dikit lagi. Iman. Iman. Rahman. Pengasih. Oke. Syukron. Aman ya, 10 tuh. Yuk, bawahnya. Jadala. Ini jadala. Kasih harokat fathah. Salah, bukan lu. Jadala. Artinya berdebat. Jadala, berdebat. Yash'uru. Ada yang ingat yash'uru? Merasakan. Yash'uru, merasakan. Qadara. Qadara ini menetapkan. Azina, mengizinkan. Azina, mengizinkan. Badala. Badala artinya mengganti. Alhamdulillah azan pas. Berarti masih ada PR di halaman 80. Insya Allah pekan depan kita selesaikan sekaligus. Ibu-ibu punten, untuk evaluasi di pertemuan 24 halaman 81, boleh Ibu lihat di rumah masing-masing, dilihat saja, dicoba gitu ya. Ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Kalau sempat. Kalau tidak juga nggak apa-apa, nanti seperti biasa di sini di pertemuan ini kita akan bahas bersama-sama. Kalau salah dibetulin, kalau lupa nanti dikasih tahu ya. Terima kasih ibu-ibu semua karena sudah azan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Atur nuhun, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan kita sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.